Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Maulana dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Sini saya akan menjelaskan tentang unsur kebudayaan yang ada di kota saya, yaitu Kota Pematang Siantar. Kotaku ini namanya Pematang Siantar. Kalian sebut saya Siantar, udah tahu nih semua orang itu. Kami orang Siantar ini punya sebutan lagi, yaitu Siantar Men. Siantar ini memiliki moto Sapangambe Manot Tok Hiti, yang artinya bergotong royong atau bekerja sama. Kotaku ini berpenduduk kurang lebih 200.000 jiwa. Dan kota Siantarku ini termasuk kota dengan tingkat toleran nomor 3 di Indonesia. Siantar ini bukan sekedar kota, melainkan tempat nostalgia bertabur rindu. Siantar ini memiliki ikonik, yakni becak Siantar yang ditunggangi oleh motor Besra yang bermesin sampai dengan 500 cc. Sistem religi atau keagamaan. Berikut daftar presentasi keagamaan di Pematang Siantar. Kristen 51,25%, terbagi menjadi dua, Protestan 46,54%, Kristen Katolik 4,71%, kedua Islam 43,90%, Buddha 4,36%, Hindu 0,11%, lainnya 0,36%. Sistem agama yang pertama yaitu agama Islam. Saya mengambil contoh di Masjid Raya Pematang Siantar. Masjid Raya Pematang Siantar ini merupakan salah satu dari sekitar 70 masjid yang ada di kota Pematang Siantar. Didirikan pada tahun 1911. Merupakan masjid tertua di kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun. Dahulu di tengah kekejaman kaum penjajah, terutama di masa pendudukan Jepang, seluruh masjid di Pematang Siantar tidak diperbolehkan melaksanakan sholat Jumat. Namun pada saat itu Masjid Raya Pematang Siantar merupakan satu-satunya masjid yang tetap berani melaksanakan sholat Jumat, walaupun dengan segala risiko yang ada. Masjid ini rutin mengadakan pembinaan terhadap anak-anak yatim piatu yang tinggal di sekitar jalan masjid dengan berbagai kegiatan bermanfaat seperti majelis taklim dan mengaji. Membuat masyarakat Masjid Raya Pematang Siantar telah menelurkan banyak pori dan poriah tingkat nasional. Sistem religi yang kedua, saya mengambil contoh agama Kristen Protestan, yaitu GKPS di Jalan Jenderal Sudirman. GKPS merupakan Gereja Kristen Protestan Simalungun. Adalah sebuah gereja Kristen daerah Simalungun yang dirintis oleh Jendeling atau pengabar Injil. Ketiga adalah agama Katolik. Ini adalah gereja Santo Laurentius Brindisi, tepatnya di Jalan Sibolga nomor 21 Pematang Siantar. Salah satu gereja tempat beribadah agama Katolik yang ada di kota Pematang Siantar. Berikutnya adalah agama Buddha. Saya mengambil contoh di Vihara Avalokiteshvara, terletak di Jalan Pane, salah satu tempat ibadah terbesar dan juga sebagai salah satu tempat tujuan wisata di kota Siantar. Dapat disaksikan secara langsung, vihara tersebut dapat mengumpulkan banyak kunjungan turis dari berbagai nusantara dan mancanegara. Jika kita ngomong tentang vihara, pasti identik dengan agama Buddha. Sudah tentu kita membayangkan ada patung-patung atau tempat persembahan. Bukan sesajen ya kawan-kawan. Sudah rugi jika kita ke Siantar tidak singgah ke Vihara Avalokiteshvara. Yang membuat menarik tempat itu adalah sebuah patung yang sangat tinggi di atas rupangnya, yaitu patung Dewi Kuan Yin. Di sini saya tidak menceritakan objeknya, tapi di sini saya ingin memberikan inspirasi terhadap masyarakat
betapa bangganya kita memiliki tempat wisata tersebut. Dengan adanya vihara ini, berarti etnis Tionghoa telah diterima di tengah masyarakat kota Siantar. Ternyata, patung Dewi Kuan Yin ini adalah patung terbesar di Asia Tenggara dan telah memecahkan rekor muri. Wih, keren kali bah. Berarti patung tersebut secara tidak langsung memperkenalkan kota Siantar di Indonesia dan Asia Tenggara. Suatu kebanggaan bagi kita masyarakat Siantar, sehingga bisa menarik para pengunjung untuk datang dan melihat langsung objek tersebut. Berikutnya adalah agama Hindu. Di sini saya mengambil di Pura Jagadi Tatoba, tepatnya di Jalan Cadika, Kelurahan Bahkapul, Kecamatan Sitalasari, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Letak satu-satunya pura di Siantar itu terbilang jauh dari pusat kota, sehingga tak banyak yang tahu ada rumah ibadah umat Hindu Bali di kota Siantar. Sejarahnya, pura ini dibangun orang-orang Bali pada saat masa transmigrasi dulu. Ada 7 orang yang membangunnya. Tapi baru diresmikan pada tahun 1997 oleh Wali Kota Pematang Siantar saat itu. Dikatakan bahwa pura itu dijaga dan dirawat seorang tentara dan tinggal di komplek pura tersebut. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang sistem kesenian. Yang pertama saya ambil di Museum Simalungun, karena di Museum Simalungun ini terdapat banyak sekali seni-seni atau koleksi dari suku-suku Simalungun saat itu.
Sejarah Museum Simalungun berdiri sebagai keputusan pertemuan Harungguan yang diadakan pada 14 Januari 1937 dan dihadiri oleh 7 orang Raja Simalungun, kepala distrik, tungkat, tokoh masyarakat, dan tokoh pemerintahan. Museum di Pematang Siantar bertujuan melestarikan budaya Batak Simalungun. Pembangunan museum dimulai pada April 1939 dan selesai pada 1939. Semula museum ini disebut Rumah Pusaka Simalungun. Diresmikan pada 30 April 1940. Museum Simalungun dikelola oleh Yayasan Museum Simalungun yang didirikan pada 27 September 1954. Ini adalah koleksi-koleksi atau kesenian Simalungun pada saat itu. Berikut wawancara saya dengan Pak Jomin Purba. Saya Indra Maulana, Pak, dari kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Ini dengan Bapak siapa? Jomin Purba, Jomin Purba, Ketua Museum ini. Ketua Museum Simalungun. Jadi saya izin wawancara ya, Pak. Apa tujuan dibuat Museum Simalungun ini, Pak? Tujuannya dibuat museum ini supaya generasi penerus bangsa Simalungun itu biar tahu bagaimana apa sebenarnya alat-alat perlengkapan dulu yang dipakai oleh nenek moyang kita. Terus barang-barang peninggalan ini asalnya dari mana, Pak, pertama kali? Asalnya yang dipakai oleh raja dulu, raja-raja Simalungun. Raja-raja Simalungun. Siapa penemunya, Pak? Raja-raja Simalungun itu? Raja-raja itulah yang mengumpulkan, yang telah dibuat oleh para pendahulunya kan. Jadi raja-raja itu lama punya inisiatif untuk mengumpulkan di sini. 7 raja di Simalungun. 7 raja? Ya, Raja Siantar, Raja Tanah Jawa, Raja Pane, Raja Deluk Silau, Raja Purba, Raja Raya, Raja Silimakuta. Itulah 7 orang. 7 orang Membangun ini, mengumpulkan ini dan membangun ini, museum ini. Nah, museum inilah, Simalungun inilah yang pertama museum Sumatera Utara. Oh, Museum Simalungun yang pertama di Sumatera Utara. Tahun 1939. Tahun 1939 museum ini dibangun, ya? Dibangun. Ini, Pak, terkait alat musik suku Simalungun ini, ya, Pak. Apa saja yang masih sering dimainkan dan gimana upaya pihak museum untuk meningkatkan partisipasi pemuda agar cinta budayanya gitu, Pak? Di sini ada kita bentuk juga satu sanggar seni budaya Simalungun, SSBS namanya. Ini kita pakai untuk pembinaan kepada generasi muda menyangkut kesenian, baik pun olahraga kan gitu. Kita buatnya di sini. Ada, kalau ada ulang-ulang tahun kota, dari sinilah yang menghibur. Ulang tahun kota dari sini, ya, Pak. Karena kita punya lengkap alat. Alat musiknya? Alat gendangnya ada musiknya pun ada. Alat musiknya di mana, Pak? Ada di bawah atau di sini? di bawah, di sini pun ada. Sini Oh, ada. Banyak. Suling-sulingnya. Oh, ini alat musik suku Simalungun, ya, Pak? Iya. Sampai sekarang masih digunakan, Pak? Masih. Tengoklah itu nama-namanya. Ini, Pak. Itu nama-namanya itu. Sarune. Ah, itu. Pasangannya gendang kan? Pasangannya Ini gendangnya. Ini gendang Simalungun. Tradisional. Nah, kecapi itu. Ada juga Simalungun, arbab. itu sampai sekarang masih digunakan, Pak? Masih, Capnya? masih. Sama ini. Semua Sama sulit. semua, ya, Pak? Pakai. Hmm. Masih digunakan ini sekarang. Sampai sekarang masih digunakan. Masih digunakan. Kedua, yaitu saya ambil ulos. Ulos adalah kain tenun khas Batak berbentuk selendang yang melambangkan ikatan kasih sayang antara orang tua dan anak-anaknya.
atau antara seseorang dan orang lain. Seperti yang tercantum dalam filsafat Batak yang berbunyi ijuk pengihot nihodong, ulos penghit nihalong, yang artinya ijuk pengikat pelapa pada batangnya dan ulos pengikat kasih sayang di antara sesama. Fungsi ulos adalah untuk menghangatkan badan, tetapi kini ulos memiliki fungsi simbolik untuk hal-hal lain dalam segala aspek kehidupan orang Batak. Ulos tidak dapat dipisahkan dari kehidupan orang Batak. Setiap ulos mempunyai raksa sendiri-sendiri, artinya mempunyai sifat keadaan, fungsi, dan hubungan dengan hal atau benda tertentu. Dalam pandangan suku kaum Batak, ada 3 unsur yang mendasarkan dalam kehidupan manusia, yaitu darah, napas, dan panas. 2 unsur terdahulu adalah pemberian Tuhan, sedangkan unsur ketiga tidaklah demikian. Panas yang diberikan matahari tidaklah cukup untuk menangkis udara dingin di pemukiman suku bangsa Batak, lebih-lebih lagi di waktu malam. Menurut pandangan suku bangsa Batak, ada 3 sumber yang memberi panas kepada manusia, yaitu matahari, api, dan ulos. Ulos berfungsi memberi panas yang menyehatkan badan dan menyenangkan pikiran, sehingga kita gembira dibuatnya. Di kalangan orang Batak sering terdengar mengulosi, yang artinya memberi ulos atau menghangatkan dengan ulos. Dalam kepercayaan orang-orang Batak, jika tondi pun perlu diulos, sehingga kaum lelaki yang berjiwa keras mempunyai sifat-sifat kejantanan dan kepahlawanan, dan orang perempuan mempunyai sifat-sifat ketahanan untuk melawan guna-guna dan kemandulan. Ada aturan yang harus dipatuhi, antara lain orang hanya boleh mengulosi mereka yang menurut kerabatan berada di bawahnya. Misalnya orang tua boleh mengulosi anak, tetapi anak tidak boleh mengulosi orang tua. Jadi dalam prinsip kekerabatan Batak yang disebut Dahilan Natolu, yang terdiri atas unsur-unsur hula-hula boru dan dongan sabutuha, seorang boru sama sekali tidak dibenarkan mengulosi hula-hulanya. Ulos yang diberikan dalam mengulosi tidak boleh sembarangan, baik dalam macam maupun cara membuatnya. Ini adalah salah satu contoh ulos yang dipakai saat ada acara, dan ini adalah salah satu contoh ulos yang dipakai saat ada acara pernikahan di tempat saya memasang senter. Berikutnya adalah sistem mata pencarian. Di sini saya mengambil di Sidamani, atau lebih dikenal dengan kebun teh Sidamani. Penduduk di sini memiliki mata pencarian, yaitu dengan memetik daun teh yang akan dipetik dan diolah menjadi teh. Kebun teh ini sendiri luasnya mencapai 8.373 ha dengan kondisi alam yang masih alami, sehingga memberikan kesan dan nuansa yang sejuk dan menyegarkan. Kebun teh Sidamani termasuk dalam perkebunan teh terbaik di Indonesia. Hasil panennya akan diekspor ke wilayah Eropa Timur, Eropa Tengah, Singapura, Malaysia, dan seluruh penjuru Nusantara. Jika kalian ingin melihat aktivitas di kebun ini, maka datanglah saat pagi hari, di mana beberapa petani akan memetik pucuk daunnya, kemudian ditimbang, dan hasilnya ini akan dibawa ke pabrik untuk diolah lebih lanjut sehingga bisa menjadi teh siap untuk digunakan.
adalah wawancara saya dengan Bapak Sarmono. Mari kita dengarkan sama-sama. Pak, selamat siang Pak. Siang. Saya Indra Maulana dari kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Pak. Ini dengan Bapak siapa Pak? Dengan Bapak Mandor Sarmono, Mandor Panen Abdiling 1 Sidamani. Ya. Saya izin wawancara ya Pak. Boleh. Tentang jam kerjanya ini Pak. Kalau untuk jam kerjanya itu dimulai dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Nah gini, kalau dari panen itu pekerjaan ini kan terbagi-bagi, ya kan? Dari panen, terus dari perawatan, dari bidang herbisida, ya kan? Penanganan hama itu beda-beda. Jadi kalau panen itu startnya dari jam 6:30, 6.30 itu sampai selesai diangkat truk kira-kira jam 16, jam 4 sore. Nah, kadang lewat pun sedikit sampai jam 5. Nah, gitu. Jadi kalau di luar panen itu masuk sama 6:30, tapi pulangnya orang itu sampai jam 1.30. Iya. Nah, pekerjaan lain. Nah, itu aja lah untuk jam kerja. Terus ini pertanyaan yang kedua ya Pak. Ya. Daun-daun tehnya ini Pak, setelah dipetik proses selanjutnya itu gimana Pak? Nah, itu kalau habis dipanen itu macam itu nampakkan tenda, itu tempat TPH, tempat pengumpulan hasil. Itu habis dari lapangan dibawa ke tempat TPH, itu disortir dulu, mana tahu terikut, contoh gulma itu rumput lah, gulma yang bercampur, dan daun tua serta batang-batang coklat itu harus terpisah, sebab itu harus dapat kita mutu yang bagus lah, yang berkualitas, yang kita kirim harus ke pabrik. Jadi selesai dipanen, dikumpulkan di TPH, udah kena sortir, kena ikat, terus datang truk penimbangan. Nanti datang truk ditimbang, truk baru selanjutnya langsung dibawa ke pabrik untuk diolah menjadi teh hitam yang berkualitas. Masa panennya ini biasanya berapa kali Pak dalam sebulan? Nah, itu panen itu terbagi dua. Pertama pakai gunting, ya kan? Itu yang bawa bakul digendong pakai keranjang, ibu-ibu. Nah, itu hitungan rotasi panennya itu 1 sampai 15 hari. Nah, sekitar 2 minggu gitu ya Pak? Iya. Itu diputar lagi, itulah rotasi panennya. Jadi yang kedua panen pakai mesin itu rotasinya 1 sampai 30. Nah, bisa 1 sampai 25 hari, nengok kondisi lapangan. Nah, itu saja. Untuk tanaman teh ini Pak, biasanya apa yang dipakai Pak? Tanaman teh yang dipanen tadi. Jadi tanaman teh itu diminta untuk pabrik, untuk teh yang berkualitas itu diminta mutu yang 60%. Satu contoh itu pucuk 1 jarum 3 daun P+3. Nah, ini dia. Tuh ada jarumnya. Oh, ini. Ada jarum, pegonya 3. Nah, ini teh berkualitas. Nah, inilah teh ekspor. Nah, yang muda, baru burung 2 muda. Nah, ini apa panen? Baru burung
burung, 1 muda. Nah, ini untuk teh yang berkualitas untuk teh ekspor. Nah, itu. Oke, Pak. Terima kasih, Pak, untuk waktunya, Pak. Ya, sama-sama. Selain bertani dan memetik daun teh, sistem masyarakat di sini adalah pedagang. Pedagang di salah satu pajak di Siantar, yaitu pajak oras. Kalau di Jakarta, tempat seperti ini dibilang pasar. Kalau di Siantar, ini dibilang pajak oras. Pajak oras ini adalah salah satu pusat perbelanjaan tradisional. Lokasi perbelanjaan ini terdiri dari 4 gedung. Gedung pajak oras boleh dikatakan sebagai bangunan yang cukup bertahan hingga saat ini. Pajak oras berada di pusat kota yang diapit 2 jalan, yaitu Jalan Sutomo dan Jalan Merdeka. Ada beberapa tempat di pajak oras ini yang terkadang luput dari pandangan mata. Jika dia mati lebih jauh, tentu kita akan menyadari jika pajak oras masih sangat butuh perhatian dari pemerintah. Demikianlah video dari penjabaran saya mengenai unsur kebudayaan Kota Pematang Siantar. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Ingat, patuhi protokol kesehatan. Ingat 3M juga, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.